Sambil kita menebus kesalahan, kita kan sambil mencari tadi punya tanggung jawab sama anak-anak. Makanya saya di sini sendiri pun tetap saya lakukan, Pak, demi untuk anak-anak. Kemitraan konservasi ini adalah anaknya hutan sosial. Kalau perhutanan sosial itu di hutan produksi dan di hutan lindung. Di kawasan konservasi 27,14 juta hektar itu dikelilingi oleh 6.700 desa lebih. Dan di kawasan konservasi saya menemukan, tim saya menemukan ada kerusakan sekitar 1,8 juta hektar dari 20 juta kawasan terestrial, ya, daratan. Itu jumlah yang besar, hampir 10%. Dan kerusakan itu diakibatkan oleh karena masyarakat menggunakan kawasan konservasi dengan berbagai latar belakangnya. Dan dengan kemitraan ini yang penting masyarakat merasa diakui, dilegalkan selama 5 tahun dan bisa diperpanjang untuk menggarap. Tapi ada hak dan kewajiban. Masyarakat menjadi social buffer, membantu kita menjaga kawasan konservasi. Saat ini per 2021 kita KTHK sebenarnya di Taman Nasional Gunung Leuser yang ada di Taman Nasional itu sekitar 40 KTHK untuk satu Taman Nasional Gunung Leuser. Kita banyak ada di Kabupaten Langkat, di Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian juga ada di Kabupaten Gayo Luas. Itu luasannya sekarang sudah mencapai 3.000 hektar yang sudah kita sepakati dengan KTHK untuk menjadi areal pemulihan ekosistem. Adapun jumlah kepala keluarga yang terlibat di dalam kemitraan konservasi saat ini ada sekitar 1.500 lebih kepala keluarga di dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem tersebut gitu. Untuk menjadi anggota KTHK atau yang penggarap yang bisa menjadi bagian dari kegiatan pemulihan, tentunya pertama adalah kita melihat mereka merupakan bagian di keterlanjuran. Keterlanjuran itu artinya bahwa mereka memang ada di situ udah lama. Ada di lokasi di dalam kawasan TNGL sudah menggarap itu sudah lama. Itu. Kemudian yang kedua, mereka harus mengakui bahwa areal yang mereka garap itu adalah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, yang ketiga, mereka harus bersepakat dan berjanji dengan adanya KTHK ini. Sebetulnya kita juga mencoba membagi hasil atau potensi dari kawasan itu bisa merata, tidak hanya untuk beberapa orang, sehingga mereka kita batasi tidak memperluas dengan luasan yang dibatasin mereka untuk menggarap di daerah tersebut gitu. Itu syaratnya. Kemudian yang terakhir, mereka mau diajak terlibat di dalam kegiatan pengelolaan, tidak hanya pemulihan ekosistem gitu. Karena kami juga ada kegiatan patroli untuk pengamanan, pendataan di lapangan, dan juga monitoring satwa liar. Nah, dengan adanya kemitraan konservasi, KTHK ini juga kita coba ajak bagaimana kita mengetahui apa yang potensi-potensi di dalam kawasan dan juga menjadi menyadarkan mereka gitu pentingnya kawasan Taman Nasional Gunung Leuser gitu. Untuk masyarakat non KTHK yang tertarik untuk melakukan kerjasama, itu kami pihak Resort Skocilepan melakukan pendampingan dan membantu masyarakat tersebut baik secara administrasi maupun dalam melakukan pemilihan pendamping untuk masyarakat tersebut sendiri, sehingga kedepannya masyarakat itu merasa terbantu dan mendapatkan effort ataupun hasil dari kerjasama yang akan mereka lakukan dengan pihak TNGL. Prinsip dasarnya adalah bahwa di Indonesia kita ngurus hutan tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan ekonomi masyarakat setempat, desa-desa di daerah penyangga itu. Saya memulai menjadi Dirjen 2017 Juni, lalu saya memberikan staf saya 10 cara baru mengurus kawasan konservasi, buku tipis, guidance, ada 10 prinsip sebetulnya ngurus kawasan konservasi. Satu, harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, sebagai pelaku utama. Ya. Kedua, menghormati hak asasi manusia, menghormati adat budaya, dan seterusnya. Jadi
itu saya mulai, dan sekarang 2021 ini Oktober kira-kira sudah ada 254.000 hektar ya kawasan-kawasan yang dikelola oleh masyarakat. Nah, ini membantu masyarakat meningkatkan ekonominya dari hasil hutan bukan kayu, agroforestry, sehingga mereka yang utama mereka merasa diakui oleh pemerintah di situ, diberikan akses mengelola itu secara legal. Mereka tidak diburu-buru seperti dulu tahun 2005 masa Sadi Loser menjadi kepala balai. Saya selalu mengatakan ini symptom atau core problem. Jadi penebangan hutan, perburuan satwa, pemasangan jerat, ya, illegal logging itu adalah gejala-gejala symptom. Core problemnya itu kemiskinan, keterpinggiran, tidak adanya lahan yang cukup untuk keluarganya, dan ini harus kita selesaikan dengan memberikan akses. Tapi di beberapa tempat memang sulit dilakukan, dan mereka memerlukan pendampingan, karena untuk nanti kaitannya dengan satwa misalkan badak memang harus bebas dari orang masuk di dalam kawasan taman nasional itu yang ada badaknya misalkan. Saya kira ini jalan tengah yang paling bagus, yang terbaik untuk Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan situasi sejarah penetapan taman nasional. Ini memang challenging gitu ya, tantangan buat kita gitu. Kemitraan konservasi itu konsep baru di dalam pengelolaan kawasan konservasi kita gitu. Kita mendukung sepenuhnya untuk bagaimana agar kemitraan konservasi itu bisa sesuai dengan konsep pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri gitu. Ini kan pengelolaan kawasan konservasi itu kan memang untuk memprotek, melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana memasukkan unsur masyarakat di dalam konservasi ini kan kadang-kadang memang ada semacam konflik of interest yang harus kita negasikan gitu ya di dalam pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri gitu ya. Sehingga kita dukung ini policy ini, kebijakan mengenai kemitraan konservasi gitu, untuk bagaimana agar masyarakat itu bekerja sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri gitu. Oleh karena itu kemitraan konservasi berhasil kalau ada 3 prinsip ya, 3K di dalam ilmu kehutanan perhutanan sosial, yaitu kelembagaannya harus bagus, kelola kawasan, dan kelola usahanya. Dan saya kira nanti bisa langsung ketemu dengan petani dan membicarakan perubahan-perubahan sikap mental dan budaya dan cara pandang mereka tentang hutan pasti akan berubah, karena ternyata lahan itu menghidupi mereka dan keluarganya, dan banyak orang yang sadar setelah mengikuti kegiatan kemitraan konservasi. Kami memandang penting untuk mendampingi mereka ini. Teknik-teknik dalam bertani itu juga salah satu cara ataupun pendekatan yang kami lakukan dengan petani-petani ini. Mereka mendapatkan pengetahuan dalam bercocok tanam atau bertani itu secara turun-temurun. Nah, karena itu kami mendatangkan pakar dan praktisi di bidang pertanian dan memberikan pengetahuan kepada anggota KTHK, sehingga lebih terstruktur, lebih sistematis cara mereka mengolah dan memaksimalkan areal kelolanya. Jadi mereka mendapatkan areal kelola sekitar 2 hektar, tapi bisa maksimal jika dimanfaatkan dengan sistem dan pola yang benar. Kami memandang kemitraan konservasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik teritorial di dalam kawasan konservasi, meskipun bukan satu-satunya jalan, tidak menghilangkan unsur penegakan hukum. Tetapi kami sepakat juga bahwa kemitraan konservasi itu lebih tepat
arahkan terhadap permasalahan konflik lahan antara pemangku kawasan dengan masyarakat, dengan orang per orang. Karena kalau sudah dengan perusahaan, dengan sektor swasta, kami sepakat bukan kemitraan konservasi jalan yang harus ditempuh. Penegakan hukum yang menurut kami perlu ditegakkan di situ. Kalau seandainya terkait kawasan ini memang benar dikelola dengan baik, artinya kemitraan konservasi yang programnya ini dijalankan dengan baik, saya yakin ini pasti akan pulih ekosistemnya. Namun bila tidak dilaksanakan dengan baik dan juga tidak adalah tetap pembimbingan dari atau pendampingan dari kita, baik dari NGO juga, ya kecil harapan. Namun ya kita berharap pasti kawasan, terutama saya juga yang udah mungkin udah 16 tahun, miris sebenarnya kalau lihat kawasan rusak. Kita harap dengan kemitraan konservasi kawasan ini boleh pulih lagi. Itu harapan kita sebagai petugas di lapangan. Karena kawasan konservasi ini kan benteng terakhir nih, benteng terakhir kehidupan manusia terkait terhadap hutannya. Jadi kalau ini semakin luas, semakin lebar, ya mau jadi apa lagi dunia ini. Tapi dengan adanya ini kita harapkan masyarakat juga menerima manfaat, hutannya juga kembali gitu. Lembagaan itu diperkuat sambil kelola kawasan dan kelola usaha. Saya berpikir juga tentang off-taker, jadi harus ada pemasaran produk. Mulai dari yang barang mentah dijual ke pasar, tapi juga sudah mulai barang jadi atau setengah jadi. Ada madu, ada sirup, ada macam-macam. Mulai dari yang sederhana. Tapi mereka menguasai teknologi yang sederhana itu. Tujuan kita membangun masyarakat dari sisi sosial ekonomi dan tujuan konservasi itu sendiri tercapai. Tujuan konservasi ini kan kita melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan konservasi, masyarakat yang sejahtera, dampak antara kesejahteraan masyarakat dan konservasi ini bisa sejalan. Di situ sebenarnya keberhasilan dari kemitraan konservasi itu sendiri. Jadi sebetulnya intervensi ekonomi lokal itu penting. Nyambung juga dengan program pemulihan ekonomi nasional PEN misalkan. Jadi sampai sekarang saya tidak mendengar di media ada kelaparan di desa-desa pinggir hutan, termasuk desa kawasan konservasi. Berarti kan itu modal sosial mereka cukup. Kawasan konservasi memberikan penghidupan. Bukannya air yang mengalir dari Taman Nasional itu anugerah dari Tuhan yang nggak pernah dinilai nilai ekonominya berapa, dan itu untuk sawah, untuk ladang, untuk minuman, konsumsi mereka. Yang keberhasilan itu harus ada keberhasilan di aspek ekologi ya. Ekologi itu artinya mereka ternyata mampu ikut menjaga hutan. Mereka tidak berburu, mereka tidak memasang jerat. Mereka mengingatkan kelompok lain atau masyarakat yang belum ikut kemitraan konservasi, jangan pasang jerat. Kalau ada harimau masuk ke desa, lapor segera. Ya, jadi kewajiban-kewajiban mereka penuhi, tapi hak mereka untuk mendapatkan hasil panen yang dari tanaman mereka, jadi kemudian ekonomi mereka meningkat, itu saya kira salah satu tolak ukur keberhasilan. Dan keberhasilan yang penting adalah mereka merasa diwongke bahwa negara ini sudah merubah tata kelola ngurus hutannya dengan melibatkan masyarakat. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Di tingkat Asia maupun di seluruh dunia tidak ada pemerintah yang memberikan akses kelola jutaan hektar. Dulunya kan HPH, HTI besar-besar. Sekarang dengan masyarakat semua. Ini satu program yang harus kita syukuri, tapi juga memerlukan kondisi pendampingan. Ya, pendampingan menjadi salah satu kata kunci keberhasilan kelompok itu. Sawit di kawasan konservasi kita juga mengizinkan sawit itu kalau di bawah 5 hektar kan tidak perlu ditebang sampai akhir daur. Di antara sawit itu disisip tanaman-tanaman produktif, sehingga di dalam konsep ilmu agroforestry itu nanti sebelum sawitnya panen atau sawitnya sudah panen, tapi sebagian untuk membesarkan tanaman-tanaman produktif lainnya, sehingga dia dapat penghasilan harian, mingguan, bulanan ya. Dan nanti pada akhir daur
dia bisa belajar, oh sawit ini sebetulnya tidak menguntungkan kok, ya, dibanding dengan keragaman jengkol, pete, jambu, lemon, dan kopi, ya. Jadi masyarakat itu sebetulnya dia sangat pintar. Kadang-kadang kita underestimate bahwa masyarakat nggak tahu apa-apa. Dia punya strategi rumah tangga petaninya. Iya, pesan saya kepada anggota dan ketua KTA itu adalah jaga kegotong royongan, komunikasi, ya, dan bersama-sama selalu ada rembuk kelompok, dibuatlah tiap bulan atau berapa hari sekali. Ini kok ada masalah, ini bagaimana solusinya. Jangan lupa ngundang pendamping dan ngundang staf saya, kepala resort atau staf-staf yang kerja di situ untuk diundang. Sebetulnya saya ingin yang dibangun adalah persaudaraan. Persaudaraan itu kalau kita bersaudara kan enak. Kalau ada masalah, salah satu saudaranya kita yang membantu. Dan prinsip-prinsip dasar itu adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ya, kegotong royongan, persaudaraan, saling membantu, saling mengajak, tidak ada anggota yang ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan. Itu prinsip-prinsip dasar dari demokrasi Indonesia, dan kita bangga punya nilai-nilai itu di dalam organisasi, bahkan sampai di kelompok tani. Nilai ketua kelompok juga harus, jangan jadi ketua kelompok selama 30 tahun kan enggak, bergantian, dan ada proses pembelajaran. Dan saya sarankan juga studi banding kepada daerah-daerah lain yang sudah berhasil, kenapa itu berhasil, dan seterusnya. Saya kira saya optimis dengan saya tidak pernah punya pemikiran yang negatif kepada saya, selalu optimis bahwa masyarakat mampu sebetulnya ngurus hutan itu. Yang mereka kadang-kadang tidak pede dan perlu pendampingan. Ya, itu yang menurut saya penting. Dan juga dengan aparat keamanan dan Babinsa, Babin Kamtipmas, nah, itu kan keluarga saudara kita juga. Kenapa itu enggak juga kita libatkan di dalam proses kemitraan konservasi? Bagus sekali itu. Sesuatu yang luar biasa. Alam kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah, keindahannya luar biasa, dan kita harus mensyukuri itu sebagai anugerah. Itu di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi generasi muda tidak boleh meninggalkan sejarah, ya, para pendahulu kita yang mempersatukan. Ada ribuan suku, ribuan bahasa dan adat istiadat, yang itu juga bagus karena traditional wisdom kita luar biasa di dalam merawat dan terbukti merawat hutan secara bijaksana. Jadi generasi muda tidak boleh lepas dari akar saripati bumi pertiwi yang sangat indah ini. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ya, semua masyarakat yang di dekat hutan ini, jagalah hutan kita, lestarikanlah supaya anak cucu nanti kita bisa nikmati ataupun bisa melihat bahwasanya di Indonesia ini masih ada hutan dan tua. Kalau kita menyayangi tanaman atau tumbuh-tumbuhan, sebaliknya juga dia juga menyayangi kita. Kalau kita memperhatikan tumbuh-tumbuhan atau tanaman, sebaliknya juga tumbuh-tumbuhan juga menyayangi kita.